mulai ada nih kejadian-kejadian yang cukup aneh. Ini ini kelompok kita yang paling depan ya, yang kita depan nih. Pertama ada suara-suara benda-benda jatuh dari pohon. Sepanjang jalan tuh sering banget tuh ada benda-benda jatuh dari pohon. Ini suara benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan adik aku dan bersama Badia dan Nesu. Sekarang kita berada di dua channel. Jadi saya ditemani sama Badia. Dan kita mau ngobrol-ngobrol soal pendakian kemarin di Gunung Salak. Ya, ngobrol santai lah. Jadi gimana waktu kemarin tuh? Ya, kalau bagi saya sih horor banget ya. Sebenarnya Ceritakan. Gunung Salak itu gunung yang kalau dibandingkan gunung-gunung lain di Jawa Barat bukan gunung yang tinggi ya. Standar Ya gunungnya ya masih di sekitaran 2000 mdpl lah ya. Cuman rasanya naik ke Gunung Salak tuh lebih capek daripada kita naik ke gunung gede. Entah mungkin karena kita naiknya di sekitaran 300-an atau memang karena jalurnya. Kalau menurut saya pribadi sih Gunung Salak itu ya kurang cocok lah kayaknya kalau buat yang baru naik pertama. Kalau buat pemula ya. Iya. Soalnya jalurnya cukup ekstrim, cukup rapat juga vegetasinya, dan jalannya itu nggak ada bonusnya, nanjak dari awal kita sampai atas tuh bener-bener nanjak. Mungkin itu juga karena yang buat kita lebih capek naik Gunung Salak daripada gunung gede atau gunung lainnya mungkin menurut saya yang pernah saya daki gitu. Gunung Salak juga dikenal tuh gunung mistis ya kayak itu. Ya sih, kalau banyak dengar rumor-rumor kayak gitu, katanya sih Gunung Salak tuh gunung yang Angker Jawa Barat ya. yang angker, yang erat kaitannya sama mistis. Yang dan selain itu juga kan karena memang di atas juga ada apa ya, Nggak tahu ada petilasan tuh. nggak petilasan tahu atau kuburan. makam gitu ya. Iya. Makam Yang- kayaknya. Yang katanya sih mungkin leluhurnya Gunung Salak mungkin ya, saya juga Iya. kurang tahu tuh. Tapi di perjalanan sih emang agak-agak hawanya emang agak-agak beda sih kalau menurut saya pribadi. Tapi nggak tahu sih kalau yang lain. Kalau saya pribadi sih ngerasanya emang agak beda aja gitu hawa-hawanya gitu. Kemarin tuh kita berangkat berapa orang ya? Lupa lagi. Kita berangkat dari kota kita sendiri Cipanas 9 orang. 9 orang ya. Yang 3 Dari Sukabumi. Sukabumi. Oh, yang satu ada dari Garut, Iya, Firman. mungkin dia dari Garut OTW ke Sukabumi, kumpul bareng kita. Nah, anaknya naik gunung tuh gitu tuh. Kita nggak kenal siapa orangnya, nggak tahu dari mana, ketemu di gunung ya akrab gitu aja, sampai setelah turun gunung kita jadi kayak punya teman baru aja gitu kan, saudara baru mungkin kalau ini. Nah, anaknya naik gunung tuh kayak gitu. Jadi emang sisi individualistis kita tuh emang agak berkurang gitu kalau kita naik gunung. Ini nih, gimana Bang Umar? apanya gimana Waktu kesan-kesan kemarin tuh. nggak Gimana gimana rasanya sih membawa 2 keril? lumayan berat. Karena waktu itu dari Pangrango dia bawa 2 carrier, terus ke Gunung Salak juga bawa 2 carrier. Sebetulnya kalau ke Gunung Salak itu lebih dari 2 keril karena yang dituntun juga 1 keril. Ya tapi kalau yang dibawanya carrier cewek mah nggak Nggak berat, jadi masalah nggak dong, masalah kan. santai-santai aja. Beda kalau misalnya carrier kita nih yang dibawain sama Bang Umar pasti 2 langkah juga udah tumbang. Beda. Geletakin Kalau cewek dikuat-kuatin biarin aja. Bang Umar sekitar 2 kilo ya bawain carrier saya ya. Ya kurang lebih segituan lah. Mungkin karena saya Lumayan. keberatan kan. Carrier saya meledak berat.
Enggak juga sih, sebetulnya itu gara-garanya karena ngelihat mukanya aja udah pucat gitu, jadi kasihan aja. Ya udah mending dibawain aja Waktu gitu. itu saya Emang kemarin ngedadak berat gitu? ya Dari pos berapa tuh? dari pos 3 Pos menuju tiga? pos 4. Perasaan biasa aja kemarin. Ya, Kecapean kali lu mah. ya kayaknya sih. Tapi aneh aja, biasa kuat ngadak-ngadak berat gitu. Soalnya dari sekian pendakian selalu terakhir Ya, ya. ya. Nya, da si ieu mah kitu kelakuan. Hobi Dari paling wae. belakang. Maneurekeun maneh. Hobi paling belakang. Mat. Gimana, Mat? Ya, lumayan sih, Main sih apa? Enak. enak Kesan-kesannya ya. gimana kemarin? Kalau kesan-kesannya sih begitulah. Impian yang pertama ya yang disalak. Ya, Kesalak maksudnya. Iya, Ya, bisa semuanya jadi juga pertama, Ah, kecuali yang sama semuanya juga. Oh, ada yang dua ya apa yang 3 orang, yang berdua, Yang yang berdua. cewek sama yang cowok Hmm. itu udah pernah. Tapi juga udah lama juga sih. yang orang suka bumi. Kang Ya Ian. juga terakhir tuh Oh itu pendaki senior karena udah sering naik gunung kemana-mana. terakhir tuh 2000 berapa sih? 2015. 2015 ya waktu katanya sih katanya juga masih bagus. Ya masih hot mic. Ya, Hot apa? mic di mana? Ada gunung di hot mic. Jadi ini ngobrolin kisah tentang pendakian ke Gunung Salak. Tadinya niatnya mau ceritanya yang horor-horor, tapi malah ke yang ininya ya, jadi bercanda-bercanda. Nggak apa-apa. Kan itu juga ada teman-teman kita itu yang ada yang lihat katanya Nih, Salah si satunya yang itu. paling depan nih, Somad Sandria sama Somad. tim paling depan Iya, katanya tim lihat paling depan. ada sesuatu kayak gitu. Emang benar tuh, Mat? Bener. Jadi kita jalan di pos 4, di pos 5, Sempat dari pos pos 4. 4. Pos 4. Ya kita kan pos 4 tuh memisahkan diri ya Mbak ya. Iya. Kita kan Dari pos rombongan 4. paling depan, kita itu rombongan gura-giru ya. Berempat itu pengen cepet sampai itu. Nggak ini kita jalannya cepet, ininya apa langkahnya cepet, emang karena udah malam juga, udah capek. Sekitar jam 12 ya mah kira-kira Jam 12. jam 12 ya kita naik jam 12 dari pos 4 tuh kita jalan cepet. Nah kebetulan Somad ini sama yang berdua tuh ada Firman sama Abai, katanya sih ngelihat sesuatu gitu kan. Ya kalau saya sendiri yang di rombongan itu satu-satunya mungkin ya nggak lihat karena emang jalannya udah nunduk, udah capek, nggak lihat kemana-mana gitu kan. Lutut ketemu kepala, lutut ketemu kepala. Hmm? Lutut ketemu kepala. Nah itu karena kita udah nunduk terus capek jalan, mungkin mereka nggak sengaja ke center katanya sih, kata yang nyenter pertama kan yang paling depan tuh si Firman, dia nyenter kebetulan ada raswak itu kan ya. Nah yang 3 ini ngegas langsung jalannya ke atas set. Ya sebenarnya udah nggak kuat tuh di situ, pengennya berhenti tapi karena rombongan belakang juga masih jauh, berhenti juga rawan, takutnya ada binatang atau apa, ya terpaksa ngikutin jalan mereka. Dan kita juga kebagi 3 kelompok ya waktu itu ya. Ini 3 kelompok. Jadi waktu yang datang pertama tim peralatan ya, terus yang kedua saya konsumsi, dan yang ketiga tim sweeper. Tim letoy. Saya paling belakang. Kita ceritain dari awal aja mungkinnya biar enak Ah. ya. Nah kita kan berangkat dari sini 9 orang jam 10 jam 11-an lah, karena kita ngejar satu jalur ke arah Bogor. Sampai di base camp parkiran tuh kita jam 2, sekitar jam 2 lah setelah zuhur lah. Nah di sana kita nggak langsung naik, kita packing dulu, periksa peralatan sambil nunggu yang 3 orang tuh, ada Firman, terus ada Ani sama satu lagi siapa? Kang Apa itu? Alan. Kang Alan iya, sama Kang Alan yang kebetulan mungkin salah 2 dari pendaki yang udah pernah naik ke Gunung Salak selain Ani kan. Cuman itu juga katanya udah
beberapa udah lama, udah sekitar tahun berapa di masa kalau nggak salah Kang Alan tuh cerita tahun berapa ya, 2007-an lah ya ceritanya, masih 2007-an ya, mungkin jalannya juga nggak udah beda katanya, pengen nyoba lagi naik. Kebetulan kalau kita yang 9 yang dari Cipanas, saya, Somad, Umar, Kang Ade, Badil, sama si Iki, satu lagi si Romji ya. Nah itu kita benar-benar baru pertama kali. Sebenarnya sih ke Gunung Salak tuh kita penasaran. Gunungnya nggak jauh dari tempat kita tinggal, tapi kenapa nggak ada, pada nggak mau kayak gitu. nggak ada apa ya, nggak ada kemauan buat naik ke situ. Nah waktu itu pas tanggal 5 kita libur bareng, putusin rencana kita naik lah ke ini. Terus kembali ke cerita yang tadi, kita di base camp nunggu sampai jam 4 mereka datang semua, kita sudah baca doa, sudah persiapan, lanjut kita naik dari pos 1 ke pos 2 itu lumayan agak jauh, mungkin 1 jam ada ya, ada 1 jam. Nah pos 2 ke pos 3 itu agak dekat sebenarnya, nggak sampai 1 jam, cuman karena kita waktu itu ada cewek juga yang naik, jadi kita ngikutin ritme yang cewek, kita pelan-pelan, kita banyak istirahat. Sampai di pos 3 kita tuh jam maghrib ya, 5:30 kita. Kita 5:30 kita bagi 2 kelompok, yang satu mereka bersiap-siap buat bikin kopi, nyiapin cemilan. Saya waktu itu sama Romji sama Dira, siapa ya, sama ada ya, kita ngambil air ke air terjun. Oh iya, Nah ambil air terjun bertiga itu mah ya, kita bertiga yang ambil air. ambil air jam 3. Saya kira sih tempat airnya kayak di Gunung Gede gitu kan, emang ada penampungan air gitu, Enak atau lah, ada keran air atau pipa gitu kan. Ternyata kita dari pos 3 itu harus jalan lagi sekitar mungkin 15 menit ke arah air terjun, dan jalannya juga cukup ekstrim kalau menurut saya, karena jalurnya vegetasinya lebat, terus lembab juga, jalanan licin, dan bawah-bawahnya jurang. Kita ngambil air cuman sebentar, cuman beberapa botol, mungkin kita naik lagi karena takut udah gelap juga. Itu juga pas waktu maghrib Ya. mau beres ya, Iya, maghrib. pas maghrib. Kita pas maghrib naik ke atas karena kita cuma bawa headlampnya satu, udah gelap juga, kita putusin cepet-cepet naik. Pas sampai ke tenda hujan turun. Nah di situ kita udah mulai pecah suara nih di sini. Sebagian pengen ngecamp aja di sini, kita summitnya besok pagi atau mungkin nanti subuh atau jam 3 mungkin. Nah sebagian lagi bilang wah tanggung lah, hajar baik katanya. Hajar baik kita ke atas ke puncak lah, kita ngecamp di puncak. Nah di situ udah mulai agak pecah tuh suara tuh di situ. Tapi ternyata 6:30 hujan reda. Hujannya reda, kita putusin ya udah kita naik dengan kondisi jalur yang licin, terus trek yang cukup terjal, yang namanya lutut ketemu kepala bukan dagu lagi mungkin. Kita udah mulai ngerayap ke atas, kita jalan dari pos 3 ke pos 4 itu perjalanan bener menurut saya sih yang paling berat itu pos 3 ke pos 4, karena memang jaraknya pos 3 ke pos 4 itu jauh. Di tengah perjalanan kita istirahat dulu sebentar karena memang udah lelah, lapar, dingin segala rupa karena udah kehujanan. Nah di situ kita makan-makan dulu, masak-masak dulu. Nah sampai sini nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja lah. Paling kita cuma capek sama sugesti-sugesti yang biasa aja lah. Nah dari pertengahan pos 4 ini kita udah mulai terbagi beberapa kelompok. Kelompok pertama saya, Irfan, Somad, Firman sama Abai. Sama si Abai kita ngegas duluan karena memang udah pengen cepet-cepet ke atas. Nah di kelompok 2 ada Kang Ade sama si Romji. Ya. Romji ya. Nah sisanya ada Badil, ada Umar, ada Ani sama Kang Alan, Dira, 5 orang. Itu kelompok terakhir. Nah kalau saya pribadi sih
dengan 4 orang ini jalan kita lancar aja terus ke Paling atas. cepat ya bang. Hmm? Paling cepat. Paling cepat karena kita udah pengen cepet sampai aja gitu kan, udah capek. Nah dari sini mulai ada nih kejadian-kejadian yang cukup aneh. Ya, saya juga Ini- ngalamin hal itu. Ini kelompok kita yang paling depan ya Mas ya, Iya. yang kita berempat nih. Yang pertama ada suara-suara benda-benda jatuh dari pohon itu. Iya. Terus sepanjang jalan tuh sering banget tuh ada benda-benda jatuh dari Seperti pohon. ada ini suara bergema-bergema. Nah itu ada yang gema, ada yang suara jatuh pohon atau apa gitu ke bawah, itu sering banget. Terus puncaknya tuh kita ketemu artis Gunung Salak. Kang Umar ingat gak waktu kita pengen cepat-cepat dulu naik ke atas, Ya, ada itu. suara gema gitu kan? Betul. Kalau kita ketemu berempat tuh bertiga sih sebenarnya, kalau saya sendiri nggak lihat. Kebetulan emang jalannya kan nunduk terus karena udah capek. Kalau mereka tuh kan emang tenaganya masih kuat, Iya. bukan sengaja sih, pakai senter buat lihat jalan, terus nyenterin ke atas segala rupa gitu. Nah ketemu di situ ada artis Gunung Salak tuh di situ tuh katanya. Cantik. Nah pokoknya ngerti lah kalau ini. Kang Cewek, Somad kan yang ada lihat itu. cewek. Nah kalau Somad nih bisa cerita langsung nih, dia yang ngelihat langsung nih. Soalnya dia yang pertama ya. Ayo Somad ceritain yang itu tuh. Jadi pertama gini, dari pertengahan pos 4 ke pos 5 pokoknya kita udah capek, udah gimana, udah gak karuan lah jalan juga. Gak sengaja senter. Nah kan di depan tuh ada Firman, kedua saya, ketiga Abai. Mungkin Mangki agak jauh sama Mangki juga itu. Nah Bukannya pas waktu ke atas tuh nyampainya sama itu, sama Bang Riki. iya, Iya, cuman ada jeda, agak jauh pas lihat arti salaknya. ada jarak sekitar 5 atau 6 meter lah di situ. meter. Nggak rapat banget. Kita berjalan, nah pas kita belok gak sengaja kita senterin, dia berdiri gitu, langsung kita balik Itu arah pas di trek atau di pinggirnya itu? di pinggirnya, Oh, di di pinggirnya. sebelah kiri. Dari situ Dekat apa jauh itu? eh, mungkin agak deket lah. Nah di situ kita langsung diam, gak bisa ngomong. Mau turun lagi jauh ke atas, lumayan masih jauh. Pokoknya udah gak karuan lah pikiran di situ. Itu juga sempet mau lanjut, cuman cek bahasa Sunda nama cilijurungkeun lah. Ya. Cilijurungkeun, maneh heula, urang heula gitu. Terus nungguin Mang Iki, cuman kita gak berani cerita ke Mang Iki. Ya udah kita lanjut. Alhamdulillah dari situ nggak ada lagi. Tapi yang saya salut tuh kalau misalkan orangnya panik gitu, Ya, kan mungkin suka lari kemana aja gitu. ya, mungkin Sementara kan Gunung Salak tuh kayak apa sih? Gawir tuh Jurang. jurang ya. Jurang, Bang. Jurang. Terjal. Terjal. ya itu pokoknya nggak Untungnya nggak panik kayak gitu. Ya, enggak sih. anehnya kan kalau orang misalnya kalau pendaki lain nih ya, Ah. ketemu sesuatu yang aneh pasti cerita pas turun nih, pas di bawah. Nah kalau mereka ini cerita pas di jalan. nah dari situ nih yang mulai bikin apa ya, bikin adrenalin meningkat nih, pengen cepet-cepet nyampe aja gitu kan, karena kalau udah turun lagi gak akan mungkin, apalagi ngecamp di situ bisa ditemenin sama si artis tuh kan. Udah mah kita capek Nah, terus cerita kayak gitu. Harusnya kan kalau enaknya kan ceritanya bisa di bawah. Nah, Wah, kita biasanya lihat. kan gitu. Nah, kalau ini kita on the spot. Buat langsung. Kita ketemu jalan beberapa meter baru cerita. Nah dari situ, udah mulai ngegas kita sampai ke atas. Kayaknya Nggak- cerita itu Nggak nunggu lagi. Pos 5, di puncak ya Mang ya Iki pos ya. 5, Pos 5 pos 5 sebelum puncak. sebelum puncak. Tapi yang paling horor bagi saya itu ketika headlamp saya mati dari pos 5 menuju puncak, nggak ada cahaya, Maksudnya Habis baterai. Baterai. terus baterai gitu bang. Oh, Kirain gara-gara Gara-gara apa Gitu. banyak? bisnis. Bukan sih. Habis baterainya. Terus yang ini, yang tim sweeper gimana? Katanya dengar-dengar kemarin
Ada Kayak- cita atas ya. kayak Ada cinlok ya di bos ya. kalau Mungkin cinlok cinlok sih ada udah cinlok. pasti. Kalau yang lain nemu artisnya nggak Enggak, kelihatan. katanya kan kemarin sempat kayak diputar-putar kayak gitu. Ketemu, jalan itu lagi. Katanya Ya, sih gitu. Itu Emang sih benar, sebetulnya cuman nggak tahu perasaan Halu. saya aja atau memang itu kenyataan yang Mungkin jelas. ini saya sebagai saksi bisu Oh, karena saya videografi Jahil, jadi saksi bisu cinlok. Asik. Maksudnya saksi bisu cinlok. Iya, Oh, saksi bisu cinlok. Oh ini kameramen prawedding. jadi enggak betul kalau Ya mungkin itu hanya suges aja ya, karena kita juga perjalanan malam, terus memang kondisi fisik sudah tidak memungkinkan, karena terus dipaksakan ya mungkin akhirnya seperti itu. Itu sih menurut framing kita, gitu. Tapi ya Allah alam jadi sebenarnya sih Gunung Salak juga nggak sehoror yang orang lain kata. yang dibayangkan. Dibayangkan. Sama saja seperti naik gunung Iya, lain. cuman karena kita ngerasainnya trek malam, jadi lebih berasa mungkin. Tapi gini bang, Kayak gitu. perasaan saya emang bener kenyataan sih. Masa? Ini saya nih, saya paling belakang kan, merinding anjir, Masa? beneran. Buset. Kalau saya sih emang biasa kayak naik gunung biasa aja, cuman emang tiap gunung juga pasti ada kan. Gas sampai di gunung lah, di rumah atau di mana juga ada. aja ya. Cuman emang kebetulan aja kemarin kita nemuin yang hal-hal kayak gitu. Tapi selain jalur trek yang lebih berat sih kayaknya sama aja sih. Kalau misalnya ada yang mau coba atau penasaran horor atau gimana, menurut saya sih ya biasa aja sih, sama aja kayak gunung-gunung lainnya, cuman Cuma muncaknya kita dari ketinggian berapa kira-kira ya? Kayaknya masih ada pohon kelapa. ya kelihatan jauh karena mungkin kita naiknya di sekitar 300 mdpl-an lah ke 2000. Berbeda kalau kita naik gunung gede, dari walaupun tingginya hampir 3000 tapi kita naiknya di 1000 lebih, sampai di 1000 lebih, ke 1600-an ya. Tapi sih biasa aja sih ya, cuman kalau yang namanya naik gunung adabnya dipakai lah, sama aja kalau ini. Enggak harus di Gunung Salak juga. Iya, gunung-gunung juga. Tapi yang saya aneh tuh waktu di pos 4 kita kan harusnya di pos 4 tuh ada kayak lahan yang datang. Oh iya, sebelah kiri kalau kita naik ya, ada lahan datar. Ya, Waktu kita naik kan pas diperiksa nggak ada itu. Iya. Tapi pas siangnya turun Kelihatan kan, ada di Kelihatan. sebelah kiri ada tanah lapang di kita, Ya, cukup kayak untuk 3 atau 4 tenda. yang anehnya itu Ya mungkin bisa jadi karena emang kita malam, kondisinya malam. gelap, nggak kelihatan, terus vegetasi juga cukup lebat, jadi kita nggak lihat. Tapi nggak tahu juga sih, emang saya juga pas naik ke sana emang saya yang pertama kan, rombongan pertama emang tujuan pertamanya kan nyari tempat camp di perjalanan, jaga-jaga biar kalau ada yang nggak kuat. Dan ternyata di pos 4 itu emang nggak ada. waktu di pos 5 kalian ngerasain ada tenda hijau nggak? Pas di jalan, ada orangnya gitu. Nggak ada sih. Halusinasi mungkin ya. Kalau pos 5 kita nggak nemuin apa ya Mas ya? Nggak Pos 5 kita nemuin lancar apa-apa. aja di pos 5. Cuman ya tanah lapang sedikit. Tapi kalau kita buat tenda, karena kita jumlahnya 12 orang, 4 tenda kayaknya nggak cukup. Jadi kita lanjut ke puncak. Terus pas waktu puncak itu juga katanya bekas apa sih? Bekas evakuasian, bekas kecelakaan evakuasi. untuk Oh iya, jalur evakuasi Sukhoi ya maksudnya. Iya. Dan itu tanpa sadar kita tempatin lokasinya. Itu kita pas camp di situ. Iya. Oh, Kita buat camp di sana. Terus emang bekasnya katanya. oh, Saya nggak tahu sih. Tapi teman Bang Umar bilangnya gitu. bilangnya gitu. Yang kita pas waktu camp emang tempatnya tempat evakuasinya di situ. Ya, Iya, kalau kita tahu dari awal sih mungkin kita akan cari lokasi lain. Ya, cuma karena nggak tahu. Tapi emang sih kalau tempat campnya kita nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah. Tempat camp aman. Karena emang ada beberapa pendaki juga, kan rombongan pendaki juga yang dari Bandung ada. Jadi nggak terlalu sepi lah di atasnya. Walaupun nggak seramai hotel, seramai gunung-gunung lain di Jabar kan. Karena Gunung Salak ya kenalnya kayak gitu.
Benar sih. Kita dulu di masih via Cimalati puncak Manik ya? satu. Manik 1. Manik 1 ya, puncak Manik 1. Puncak Manik 1 kebetulan kan kalau di Salak kan ada beberapa puncak dan beberapa jalur juga. Kita kemarin memang kebetulan ngambil yang di Cimalati karena yang paling dekat dan ada yang sudah pernah. Dan kebetulan waktu dulu juga masih PPKM ya, masih rame-rame PPKM, banyak jalur yang ditutup. Kita cari jalur yang legal-legal aja dulu. Yang Tapi kita legal kan. iya, jalur legal kita kasih maksi, cuman nggak seribet persyaratan ke gunung lain. Kita nggak pakai surat kesehatan Bang, dulu ya. Ya. Cuman bayar tiket masuk sekitar 25.000, tiket parkir 25.000, cukup segitu, nggak ada kesehatan antigen atau apa-apa. Nggak ribet lah istilahnya. Kalau dibanding Gunung Gede lebih ribet Gunung Gede lah. Pasti. Gimana Kang aku? Mau coba lagi ke Gunung Salak? Sekoi. Tapi nanti Mau aja tapi kayaknya ke Manik 2 atau Manik Ya. 3. Soalnya Manik pertama kan Kalau saya sih kalau diajak lagi kayaknya enggak. Cukup aja sekali. kenapa tuh? Nggak tuh gimana ya rasanya, kayaknya nggak, ya udahlah cukup sekali aja gitu. Kalau mending kalau ada yang mau ngajak ke gunung lain, mending ke gunung lain aja dulu gitu daripada ke Salak lagi gitu. Cukup sekali aja. Cukup sekali karena juga mungkin tempatnya hampir sama dengan apa ya, perbukitan di tempat saya tinggal gitu, jadi nggak terlalu apa ya, Memanjakan mata. nggak terlalu istimewa lah istilahnya gitu kalau dibanding dengan gunung-gunung lain, terutama karena mungkin treknya itu yang berat sih. Kalau menurut saya sih itu treknya berat. Treknya berat. Benar berat. Sepatu saya juga sampai jebol. Iya, sepatu saya juga jebol. Sedih guys, sepatu saya jebol, saya pulang pakai sendal. sedih amat. Sedih bener asli. Dan yang bikin ini ke gunung ke kita waktu Cimalati itu jadi akses jalan dari jalan lain cukup jauh, kita ke dalam lagi kan. Ya. Kita ke dalam lagi sekitar setengah jam mungkin ada masuk lagi ke dalam Dari jalan utama. kan utama ya, jadi jalur arteri Cicurug ya. Masuk lagi cukup jauh. Tapi kalau disuruh kayaknya enggak, cukup sekali aja dulu. Kecuali mungkin kalau nyobain pengen ke puncak yang 2 atau 3 sih Bisa aja. pertimbangkan lah. Puncak. Dan selesai sudah obrolan santai malam ini. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan gitu. Cukup mungkin karena saya udah ngantuk. Yakin ngantuk Bang. Bang Iki cuma ada pesan-pesan mungkin. Ya kalau pesan-pesan, pokoknya kalau kemanapun lah, kita naik gunung atau kemana ya adab dijaga lah. Sebenarnya Tetap kerumun. kalaupun kita ketemu hal yang kayak gitu, yang bikin celaka itu bukan mereka, tapi karena paniknya kita sendiri. Jadi ya kalau kemana-mana jaga sikap, jaga adab, sama persiapan yang matang itu aja sih. Jadi menurut Bang Iki, Gunung Salak itu Angkara apa? Gunung Salak itu mistis, tapi tidak semistis yang banyak orang katakan. Kalau yang saya rasakan seperti itu aja sih. Dia gimana dia? Menurut saya Lumayan. lumayan. Ya lumayan horor banget lah buat saya. Merinding anjir ini. Asli, Gunung Salak. Kalau aku sih yes. Buat saya sih emang benar kata Bang Iki kayak gitu. Kemanapun kita pergi, adabnya itu harus dijaga kayak gitu. Sekian dari saya, sekian dari Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.